Keuangan dan narsisistik. Teman-teman yang sudah hidup dengan orang yang NPD pasti tahu banget gimana kehidupan perekonomian si narsisistik. Aku saranin jangan berhubungan masalah keuangan sama si narsisistik. Terus gimana dong kalau kita punya hubungan suami istri atau mungkin saudara yang memang lekat dengan hubungan keuangan? Perhatikan, ada beberapa tanda kehidupan keuangan si narsisistik. Yang pertama, orang narsisistik itu kalau masalah duit, jangan harap bisa transparan. Mereka itu akan menyembunyikan berapa banyak uangnya, di rekeningnya ada berapa, atau kalaupun kita yang tahu rekeningnya, bisa jadi mereka punya rekening rahasia. Yang kedua, si narsisistik ini suka mengontrol keuangan. Jadi sebisa mungkin keputusan pengeluaran itu dia yang ngatur. Bahkan beberapa narsisistik dengan sengaja memberi nafkah kepada istrinya itu dengan nominal semaunya mereka, sepantasnya menurut mereka aja, tanpa pernah berpikir cukup atau enggak, pokoknya udah ngasih. Yang berikutnya, orang dengan narsisistik juga suka spending money, menghabiskan uangnya lebih banyak untuk kebutuhan dia sendiri aja. Untuk hobinya dia mungkin, untuk kebutuhan dia pribadi mungkin, untuk jajannya dia, makannya dia, sama teman-temannya, dan dia nggak mikirin tuh apa aja kebutuhan kita, apalagi kalau ada kebutuhan darurat kita, anak-anak, dia nggak mikirin. Pokoknya dia lebih banyak spending uang untuk kebutuhan dia aja. Bahkan cenderung dia tuh suka membeli barang-barang yang akhirnya nggak berguna. Benar nggak? Berikutnya, si narsistik juga suka merendahkan atau menjatuhkan kita dengan mencap kita itu sebagai orang yang boros, suka menghabiskan uang, ya. Misal tiba-tiba datang kang paket nih, ya, dia tahu isinya misalkan skincare, padahal skincare-nya wajar-wajar aja sih, bedak, lipstik yang wajar lah gitu ya. Atau mungkin kebutuhan anak-anak yang memang harus dibeli. Dia bisa bilang, apa sih belanja terus, pakai terus, boros banget ya. Label boros bagi dia itu adalah senjata paling ampuh untuk menjatuhkan, merendahkan kita. Ini masuknya financial abuse. Dia nggak sadar bahwa dia juga banyak menghabiskan uang, spending money untuk kebutuhan dia. Kalau kita padahal kan untuk anak-anak, kadang untuk dianya sendiri, tapi disebutnya boros. Yang berikutnya, orang NPD juga suka banget mengeluhkan atau bilang bahwa dianya nggak punya uang. Pusing ya, ada kebutuhan darurat, itu anak harus begini, harus bayar ini, harus bayar itu. Aduh, nggak ada uangnya, pusing. Gitu. Ayo sedekah yuk, aduh pusing, nggak ada uangnya. Udah dari kamu aja. Pakai dulu aja uang yang ada. Dia selalu ngeluh pekerjaannya, misalnya targetnya nggak masuk lah, atau lagi banyak pengeluaran lah, atau ada masalah lah, sehingga pendapatannya berkurang lah, ya. Orang pengeluh sedunia. Ini semata-mata supaya dilihat bahwa dia itu nggak punya uang. Padahal ada sih. Orang narsistik juga suka males, enggan, atau nggak suka kalau harus ngeluarin uang untuk kebutuhan bersama. Kayak cicil mobil, cicil rumah, cicil motor, bayar pajak mobil, pajak motor, pajak rumah, ya, atau mungkin kebutuhan darurat untuk anak-anak, ya. Dia tuh paling males ngeluarin hal-hal yang seperti ini. Ada juga orang narsisistik yang suka berutang atas nama pasangannya. Ayo, siapa yang namanya dipakai berhutang sama pasangannya dan kemudian dia kabur nggak bayar? Banyak nih narsisistik yang seperti ini. Berikutnya, narsisistik juga suka menghambat pekerjaan pasangannya atau pendapatan pasangannya, ya. Jalan usaha pasangannya. Misalnya pasangannya tidak boleh bekerja atau disuruh berhenti kerja, udah deh kamu di rumah aja ya, nggak usah kerja, biar aku aja yang cari nafkah. Kamu urus anak aja di rumah, ya. Tujuannya apa? Supaya kita tetap tergantung secara finansial sama dia. Dia yang mengontrol kita, dia yang mengendalikan kita. Si narsistik juga jadinya cenderung pelit.
Karena sangat perhitungan untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan itu, sama anaknya, sama istrinya aja tuh sangat-sangat perhitungan, dihitung. Bahkan ada beberapa yang sharing sama aku untuk beli cengek ya, yang misalnya Rp5.000 itu harus dilaporkan. Beli cengek Rp5.000, please deh, kan untuk dia juga, dia makan juga gitu. Atau mungkin ada yang misalnya anaknya minta dibeliin sepatu nih, atau istrinya minta dibeliin baju nih gitu. Nanti selang beberapa waktu kemudian dia minta balik, minta dibeliin baju, minta beli sepatu atau apapun alasannya. Kemarin kan aku udah beliin kamu sepatu, kemarin kan aku udah beliin anak-anak baju, misalnya kayak gitu ya. Jadi dia minta imbalan atas apa yang dia lakukan. Dan yang paling parah, ada juga narsistik yang suka mencuri. Ya mencuri sih, kalau misalkan tiba-tiba dia ngegadein kendaraan pasangannya tanpa bilang-bilang, atau mungkin ngejual tanpa bilang-bilang, atau sertifikat tanah orang tuanya misalnya tiba-tiba digadaikan tanpa bilang-bilang, itu kan namanya mencuri. Ada kan yang kayak gitu? Terus gimana dong menghadapi pasangan yang seperti ini? Gimana dong menghadapi narsisistik yang sulit masalah keuangan ini? Kita lanjutin di part 2, gimana cara menghadapi si narsistik dalam hal keuangan. Check it out.